Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Sol Sepatu Kenden. Jadi teman-teman, untuk video kali ini kita akan mereview jarum sol sepatu yang saya gunakan teman-teman untuk proses sol sepatu. Dan tentunya ada beberapa macam jenis jarum yang saya gunakan dengan fungsinya masing-masing. Jadi teman-teman, yang pertama ini adalah jarum yang saya beli secara online ketika saya baru merintis usaha sol sepatu. Jadi teman-teman, ketika saya membeli jarum ini ada 3 jenis jarum yang bisa kita gunakan, dan sistem dari penggunaan jarum ini teman-teman, kita tinggal bongkar pasang saja pada bagian ujungnya. Jadi ini bisa dibuka, bisa dipasang lagi, dan jarumnya bisa diganti sesuai keinginan. Seingat saya teman-teman, ada 3 jarum yang bisa kita gunakan. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali membeli jarum modelan seperti ini, kita harus merapikan pada bagian cantolannya nih teman-teman, karena ini masih tajam. Jadi ketika kita digunakan untuk outsole, maka benang mudah rantas jika tidak kita perhalus menggunakan amplas. Jadi ini jarum pertama yang saya miliki ketika saya memulai usaha sol sepatu. Ayo teman-teman, untuk jarum yang lainnya ini saya membuat dari jeruji payung dan jeruji sepeda, dan untuk ganggangnya semuanya saya menggunakan bekas dari kayu sapu. Dan ini adalah tampilannya. Pertama-tama teman-teman, saya akan mereview jarum yang paling pendek. Ini saya gunakan untuk mengsol sendal, karena sendal adalah bagian yang tidak memerlukan jarum yang panjang teman-teman. Jadi ini adalah tampilannya untuk jarum yang pendek, mungkin panjangnya sekitar 4-5 cm. Lanjut teman-teman, yang selanjutnya ada jarum yang enggak panjang. Nah jadi ini teman-teman perbandingannya. Kalau ini teman-teman saya gunakan untuk mengsol sepatu ataupun sepatu sepak bola dan yang lain-lain. Jadi biar kita penggunaannya sesuai dengan jenis sepatu yang akan kita sol ataupun kita jahit. Jadi ini perbedaan panjangnya mungkin sekitar 7-6 cm untuk panjangnya benang yang kedua. Kalau ini untuk sendal, kalau yang ini untuk sepatu. Nah teman-teman, di sini saya juga memiliki jarum yang mungkin agak berbeda teman-teman. Yang pertama tidak terlalu lancip, yang kedua cantolannya juga tidak terlalu tidak terlalu runcing. Nah jadi kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk jarum yang ini saya gunakan ketika mengsol atau menjahit sendal yang khususnya terbuat dari kain teman-teman, atau bahan-bahan yang berserabut. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan cantolan seperti ini teman-teman, yang agak runcing cantolannya ataupun ujungnya, itu biasanya benang mudah tersangkut teman-teman. Makanya saya tidak merekomendasikan jarum yang ini ketika mengsol dari bahan-bahan seperti kain atau bahan-bahan yang berserabut. Makanya ini ada jarum yang modelan seperti ini, tidak terlalu tajam dan cantolannya juga tidak terlalu runcing. Jadi ini teman-teman tampilannya untuk benang yang nomor 3, jarum yang nomor 3. Nah selanjutnya teman-teman, ada jarum yang sangat panjang. Nah ini panjangnya mungkin sekitar 10 cm teman-teman. Perbandingannya sangat jauh teman-teman ya, antara benang yang pertama, jarum yang pertama, jarum yang kedua, dan jarum yang ketiga. Nah kalau yang ini teman-teman, saya gunakan untuk menjahit sol safety teman-teman, karena mungkin kesulitan dari sol safety adalah bagian ujungnya itu ada besinya. Jadi saya memerlukan jarum yang jauh lebih panjang daripada jarum yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah jadi ini teman-teman untuk menjahit sepatu safety. Nah satu lagi teman-teman, di sini ada jarum. Teman-teman bisa memperhatikan apa perbedaannya, yaitu jarum ini agak bengkok. Ini teman-teman juga saya gunakan untuk menjahit
ujung sepatu safety teman-teman, karena untuk sepatu safety memang memerlukan perlakuan khusus teman-teman untuk menjahit sepatunya. Jadi ini saya gunakan untuk menjahit ujung dari sepatu safety. Jadi ini teman-teman, kedua jarum ini berpasangan teman-teman ketika kita menjahit ujung sepatu safety. Nah ini pasangannya teman-teman ya untuk menjahit sepatu safety. Yang selanjutnya teman-teman, ada 3 tambahan jarum yang saya gunakan untuk membantu saya. Yang pertama, ini adalah jarum tanpa ada cantolan. Nah jadi ini teman-teman tampilannya. Nah jarum ini teman-teman saya gunakan ketika saya menemui outsole yang sulit untuk ditembus atau outsole yang keras. Nah ketakutan terbesar teman-teman dari tukang sol adalah jarum patah. Jadi kita tidak mungkin menjahit sepatu keras langsung menggunakan jarum, tapi kita harus menusuknya terlebih dahulu menggunakan jarum penusuk ini, lalu nanti kita menggunakan jarum cantolan. Jadi fungsinya ini juga sangat penting teman-teman. Tapi ketika kita menemui outsole yang empuk, ya kita tidak perlu menggunakan ini. Ini hanya kita gunakan untuk outsole yang keras-keras. Selanjutnya teman-teman, ini ada jarum pendorong. Jadi modelnya kayak gini teman-teman, kayak V ujungnya. Nah ini teman-teman saya gunakan ketika merapikan jahitan terakhir dari benang sol sepatu. Jadi ketika benang itu sudah dipotong, kita rapikan menggunakan ini biar kelihatan jauh lebih rapi dan tidak ada sisa benang pada jahitan sol sepatu. Dan yang terakhir ada jarum yang seperti ini teman, pipih kayak obeng minus. Nah ini teman-teman saya gunakan untuk merapikan sepatu yang outsole dan uppernya mengelupas. Nah biasanya kalau kita menempelkan sepatu teman-teman ada bagian yang kelipet atau bagaimana, nah kita menggunakan jarum perapi ini teman-teman. Saya menyebutnya jarum perapi. Jadi misalnya ada outsole sepatu yang mengelupas, terus kita sambungkan seperti ini teman-teman, ternyata di dalamnya itu ada bagian yang melipat, maka kita bisa merapikan menggunakan jarum perapi ini. Jadi itu teman-teman sedikit penjelasan saya tentang jarum-jarum sol sepatu, dan saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, setidaknya menambah pengetahuan teman-teman tentang jarum-jarum sol sepatu yang kita butuhkan untuk memulai usaha sol sepatu, atau setidaknya menjadi pengetahuan teman-teman jika teman-teman ingin memperbaiki sepatu teman-teman di rumah masing-masing. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan saya harap komen dari teman-teman bisa memberikan pengetahuan baru bagi saya, khususnya dalam proses sol sepatu yang saya geluti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.